abadi, puja-puja bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kembali ke channel SMP Negeri 2 Tuban yang berpangkalan di Jalan Diponegoro Tuban. Alhamdulillah, hari ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-76, dan SMP Negeri 2 Tuban yang terkenal sebagai sekolah adiwiyata, sekolah ramah anak, sekolah berkarakter. Di antara karakter itu adalah karakter kebangsaan. Baru saja segenap warga SMP kita, terutama Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan, menyelenggarakan upacara dengan pakaian adat yang dikomandoni oleh Bapak Kepala Sekolah kami dan dimotori oleh Bapak Guru Pemangku Mata Pelajaran PPKN. Sebelum kita hari ini akan banyak berdiskusi mengenai memaknai hari ulang tahun kemerdekaan di saat musim pandemi, kami perkenalkan dulu dua narasumber kami, Bapak Kepala Sekolah kami Pak Denny dan Pak Agus, Guru PPKN. Untuk itu kami persilahkan Pak Denny untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa kita. Monggo Pak Denny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya dan seluruh masyarakat Kabupaten Tuban yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa bincang-bincang santai bersama teman-teman dari seluruh warga SMP 2. Dan sebelumnya untuk masyarakat Kabupaten Tuban mungkin ada yang belum kenal, belum tahu apa dan bagaimana kegiatan di SMP Negeri 2. Perkenalkan kami dulu, memperkenalkan diri. Kami Denny Tricaya Utomo selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tuban. Insya Allah kami bersama tim dengan seluruh warga sekolah siap memberikan layanan yang luar biasa, yang baik, yang penuh dengan barokah, penuh dengan keikhlasan pada seluruh warga, seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban itu. Terima kasih Pak Denny. Panggilannya ya. Kepala sekolah kami adalah Pak Denny. Ini masih muda, sangat bersemangat. Tadi sudah mengenalkan, terima kasih. Nanti Pak Denny kita sambung nanti topik yang berikut. Sebelum itu, monggo Pak Agus memperkenalkan diri dulu Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang melihat channel YouTube SMP Negeri 2 Tuban tayangan kali ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah memperkenalkan diri. Nama saya Agus Wiyoso, lengkapnya Agus Wiyoso SPD. Kemudian saya mengampu mata pelajaran PPKN ya. Di SMP 2 ini mulai tahun 2008 Pak Sarif ya. Untuk pendidikan saya dari SD sampai dengan SMA saya selesaikan di Ponorogo. Kemudian untuk di perguruan tingginya saya melanjutkan di IKIP Negeri Malang yang sekarang Universitas Negeri Malang. S1 saya adalah PPKN, kemudian program minor saya adalah Tata Negara. Ya, itu sekaligus perkenalan terkait dengan saya, dan saya diberi amanah untuk mendampingi Pak Denny sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Tuban. Terima kasih Pak Agus. Ini adat apa Pak Agus pakaiannya Pak Agus? Kebetulan yang diamanahkan ke saya pada saat kegiatan HUTR ini adalah Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Sumatera Utara. Ini sebagai bentuk kecintaan kita terhadap budaya bangsa. Salah satunya adalah
pakaian adat, walaupun saya orang Jawa, tapi saya tetap bangga dan senang menggunakan pakaian adat ini. Terima kasih Pak Agus ya. Ini karena momentum peringatan Hari Kemerdekaan kita bahwa semua warga bangsa ini adalah dalam kesatuan NKRI ya. Pak Denny, pertanyaan yang pertama ngobrol kita Pak Denny. Ini agak berbeda Pak Denny ya, peringatan biasanya kita menyebutkan 17-an ya. Kalau dulu anak-anak upacara bareng di sekolah, kemudian kita karnaval, kita gerak jalan karena hari ini kita sedang mengalami pandemi, keterbatasan untuk kegiatan-kegiatan yang masal kita sangat tidak diperkenankan. Sementara memperingati 17-an ini kan tetap harus kita gelurakan Pak Denny ya. Ini di dalam menyiasati gelombang pandemi, sementara jiwa nasionalisme, kebangsaan di dalam kerangka memperingati hari ulang tahun ini, sekolah kita ini bagaimana Pak Denny, kiat-kiat yang bisa dilakukan Pak Denny? Terima kasih Cak Sarifat. Jadi ini Bapak Ibu, memang dengan kondisi pandemi ini semua aktivitas kita serba terbatas. Kita tidak boleh melakukan kerumunan massa, berkumpul dan lain sebagainya. Tetapi kalau dikaitkan dengan jiwa nasionalisme kita, tentunya apa yang dilakukan SMP 2 Tuban ini pada anak-anak mungkin itu salah satu cara nanti sebagai upaya tetap menumbuhkan jiwa nasionalisme kebangsaan kita. Banyak hal yang kita lakukan pada anak-anak, salah satunya mungkin ya pada intinya sebenarnya semuanya pada intinya adalah nasionalisme itu tidak boleh luntur. Kegiatan konkretnya ya paling tidak anak-anak tahu bahwa hari ini merupakan momentum yang bersejarah buat bangsa, bisa diwujudkan nanti dalam kegiatan misalnya ini yang contoh sederhana saja, anak-anak menyanyi hari ini, mungkin khusus satu hari ini, hari tanggal 17 ini mungkin diingatkan kembali untuk lagu-lagu. Kalau tidak salah tahun yang lalu Pak ya, anak-anak secara virtual dari rumah mereka nyanyi lagu-lagu nasionalisme itu. Kemudian di samping lagu-lagu nasional tersebut, yang paling tren paling populer sekarang kan Tuwibon itu. Tuwibon dari sisi mungkin menggambarnya ya, itu anak-anak tetap kita dorong, kita motivasi untuk membuat desain-desain yang terkait dengan nasionalisme. Kemudian lagi mungkin dengan cara bercerita bagaimana perjuangan para pahlawan terdahulu. Kemudian karena sebenarnya ada lagi berwisata, tetapi karena kondisi seperti ini ya kita belum bisa melaksanakan. Tapi upaya-upaya itu kecil, memang bentuknya sederhana, tetapi tetap jiwanya anak-anak itu tetap bisa tumbuh. Saya kira itu. Terima kasih Pak Denny. Jadi alhamdulillah pemirsa di sekolah kami SMP Negeri 2 Tuban, kreativitas yang sifatnya membangun nasionalisme, membangun nilai-nilai kebangsaan, membangun nilai-nilai cinta tanah air. Meski di masa yang sulit seperti pandemi saat ini, kita banyak memberdayakan fasilitas yang sifatnya IT. Dan alhamdulillah kita punya kita punya tim IT di sekolah Pak Denny ya. Alhamdulillah juga setiap pada momen diantaranya adalah 17-an ini juga di sekolah kita juga selalu membranding tribun-tribun yang sifatnya untuk membangun kecintaan terhadap negara kita. Dan mungkin hari ini kita memberi teladan Pak Denny ya, dengan upacara Bapak Ibu guru dengan secara terbatas prokes dengan pakaian seperti ini Pak Denny ya, seperti Pak Agus, ini bagian dari keteladanan ya. Pak Agus ya, saya ingat masa-masa sekolah saya Pak Agus ya. Saya ingat masa-masa sekolah saya ketika 17-an itu
orang tua kita mungkin juga ikut sibuk Pak Agus ya. Iya. Ya, jadi betapa Ya, ada peringatan gelora itu digelurakan ya. Nah, ini di masa-masa yang seperti ini Pak Agus, bagaimana kemudian sampai ke tingkat anak-anak Pak Agus di dalam menggelorakan rasa itu, selain mungkin yang sudah dijelaskan Pak Denny, mungkin selama ini di tingkat di tingkat pembelajaran PPKN yang sifatnya kecil ya. Itu mungkin nilai-nilai itu di dalam pembelajaran jarak jauh itu sejauh mana Pak Agus yang mendorong anak-anak untuk semakin mencintai negaranya, mencintai bangsanya, mencintai pahlawannya, dan tentu mencintai tanah airnya. Iya, terima kasih Pak Sarip. Nah ini saya mengambil sebuah konteks yang lebih spesifik, misalnya sesuai dengan bidang keilmuan yang saya dalami dan pelajaran yang saya ajarkan, bahwa memang ada materi-materi pokok yang terkait dengan bagaimana menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air itu kepada anak-anak. Kalau di materi PPKN misalkan ada materi tentang kedaulatan negara. Terus berikutnya lagi ada materi yang terkait dengan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terus berikutnya lagi ada materi tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini kalau dikaitkan dengan mata pelajaran tentu ada nilai-nilai nasionalisme dan bahkan patriotisme yang ditanamkan di anak-anak. Dan salah satu nasionalisme itu salah satunya adalah jiwa rasa toleransi Pak ya, salah satunya ya. Salah satunya adalah toleransi. Pak Agus sedikit ya, barangkali boleh Pak Agus digambarkan selama ini Pak ya, bagaimana membangun kultur toleransi di lingkungan anak-anak kita Pak Agus, yang selama ini sudah banyak kita lakukan di dalam menumbuhkan jiwa karakter toleransi, bagian dari rasa kebangsaan tadi Pak Agus di lingkungan anak-anak. Monggo Pak Agus. Ya, di lingkungan anak-anak Pak yang kita bangun terkait dengan rasa toleransi di antaranya adalah toleransi dalam hal beragama. Iya. Jadi di SMP Negeri 2 Tuban ini memang sekolahnya sekolah negeri, jadi tidak spesifik pada salah satu agama ya, agama apapun yang ada di negara Indonesia yang diakui ini boleh masuk di SMP Negeri 2 Tuban. Iya. Terus berikutnya yang dikembangkan, yang dibangun ke anak-anak bahwa kita harus saling menghargai, saling menghormati. Bagaimana ketika teman-teman yang Muslim menghormati teman-teman yang non-Muslim ketika hari-hari besar agama mereka. Terus berikutnya lagi yang non-Muslim menghargai bagi yang Muslim di dalam kegiatan keagamaan sehari-hari di sekolah. Jadi tidak ada rasa gap gitu ya. Jadi kebersamaan baik itu di dalam kegiatan keagamaan yang saya katakan tadi, terus berikutnya di dalam organisasi Pak, di dalam organisasi yang ada di SMP Negeri 2 Tuban ini, bahwa pengurus OSIS katakanlah ya, atau di pramuka itu tidak membedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Ketika ada kualitas, berikutnya lagi ada minat di anak-anak, mereka diwadahi dalam satu wadah yang sama. Berarti ini adalah bentuk toleransi di dalam keberagaman ya. Jadi tidak boleh antara yang satu dengan yang lain itu semua saling untuk berkembang yang sama, untuk berkreasi, untuk berkembang. Terus itu Pak, saya kemudian ingat beberapa waktu yang lalu pemirsa, bahwa memang warga SMP 2 Tuban ini memang dari ke hari terus bagaimana membangun satu visi sekolah kita ini semakin lama semakin mengkarakter di jiwa warga sekolah Pak Denny ya. Jadi kalau selama ini sudah kita raih sekolah adiwiyata mandiri, sudah kita raih sekolah lingkungan sehat, sudah kita raih sekolah ramah anak, sudah kita raih sekolah berkarakter, sudah kita raih sekolah berbasis literasi, dan yang disampaikan Pak Agus tadi, ingat kita beberapa waktu yang lalu sedang
membranding sekolah multikultural ya, multikultural. Jadi semua bisa masuk di sekolah kita dengan berbagai macam latar belakang. Sekolah siap mengembangkan. Terima kasih Pak Agus ya. Kembali kepada ini Pak Denny. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengambil satu moto Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh Pak ya. Jadi satu hal bahwa kita ini harus kuat, satu hal kita ini harus tabah, satu hal kita harus optimis. Di sisi lain kita karena keoptimistasan tadi kita diharapkan memiliki daya tumbuh ya. Ini barangkali dua diksi ini Pak Denny, dua kata kunci tumbuh, tangguh dan tumbuh ini pengembangannya di tingkat satuan sekolah bisa digambarkan Pak Denny. Jadi begini Bapak Ibu dan mungkin masyarakat yang menyaksikan channel ini, jadi sesuai dengan tema Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh ini kan memang dirasa pada saat ini kan terasa pas. Pas artinya ketika ada badai, ada bencana, ada pandemi, hari ini tetap kita harus tetap kuat. Kalaupun sampai ada istilahnya kita jatuh, kita tumbang, harus punya semangat untuk tumbuh lagi. Dan itu harus ada di jiwa Bapak Ibu guru, ada betul. Di jiwa wali murid, ada di jiwa anak-anak kita. Makanya mungkin sedangkan anak kita lihat channel kita ini. Ketika kita hubungkan dengan visi kita, sebenarnya itu semua mengarah pada karakter. Artinya baik itu karakter disiplin, karakter religius, saling menghormati, itu semua tujuannya apa yang kita lakukan sekarang itu harus lebih baik dari hari yang kemarin-kemarin. Makanya sangat pas sekali dengan mutu kita Pak ya. Iya. Dulu laut ya. Dulu laut. Iya. Bisa dijelaskan Pak itu ya. Dua langkah utama. Utama itu yang pertama usaha. Iya. Usaha kita selalu berusaha. Apapun halangannya kita harus tangguh. Ya. Jatuh ya harus bangun lagi, harus punya semangat, nggak boleh istilahnya patah semangat dan lain sebagainya, harus tangguh, harus kuat, muncul semangat-semangat yang baru dengan diiringi yang kedua adalah doa. Doa itu memang paling luar biasa yang istilahnya tidak kasat mata tapi bisa dirasakan. Itulah makanya jargon kita dua langkah utama, usaha dan doa. Semoga ini semua nanti juga bisa membawa berkah untuk kita semua, khususnya di keluarga besar SMP Negeri 2 Tuban ini. Jadi di momentum kemerdekaan ini dengan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, semoga baik dari keluarga besar SMP 2 maupun masyarakat luas di Indonesia memang harus benar-benar bebas dari belenggu pandemi ini. Karena apa? Untuk mengisi kemerdekaan ini ya, kewajiban kita mengisi ini karena ini semua hasil jerih payah dari pejuang-pejuang kita, makanya kita punya kewajiban untuk mengisi kemerdekaan. Kalau hari ini kita masih bersusah payah berjuang melawan COVID, ya sekaligus untuk masyarakat semuanya, mari kita patuh apa yang menjadi anjuran pemerintah untuk tetap mentaati protokol kesehatan sehingga COVID ini segera hilang dari bumi pertiwi ini. Begitu Pak Harifan. Luar biasa Pak Denny. Jadi setiap masa selalu ada tantangan. Iya. Setiap periodisasi selalu ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan. Dan perjuangan kita tidak pernah selesai. Dulu zaman kita merintis kemerdekaan, pendahulu kita mengangkat senjata. Di zaman perjuangan awal, perjuangannya membangun bangsa. Dan saat tahun 2020-an ini kita sedang diuji oleh Allah. Iya. Dalam bentuk pandemi, perjuangan kita tabah, tangguh, kuat melalui
masa-masa yang sulit ini, dan jargon SMP 2 kita luar biasa ya. Dulaut, dua langkah utama. Itu memang begini pemirsa ya. Dulaut itu dari kata gerdu laut. Karena memang sekolah kita dulu identik dengan lokasinya dekat gerdu laut. Jadi di daerah Diponegoro yang ujung laut ya. Dua langkah utama, moga-moga anak-anak dan wali murid yang sedang melihat channel kita membangun moto hidup yang selalu berikhtiar, tidak mudah putus asa jika ada hambatan, selalu mengatasi hambatan, dan semua titik akhirnya pada penerahan dalam bentuk doa. Dan sekolah kita selalu mengembangkan nilai-nilai doa itu, Pak Denny. Iya, Sekolah yang berkarakter keagamaan. Terima kasih Pak Denny. Pak Agus, menarik Pak Agus ya dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita tadi. Selama ini Pak Agus ya, karena memang masa-masa tahun-tahun sebelum pandemi itu kan pertumbuhan ekonomi bangsa kita termasuk bagus ya. Akibatnya kemudian hampir semua level ekonomi itu nyaris tidak ada lagi. Zamannya awan dewek dulu makan nasi jagung, makan nasi gaplek sudah tidak ada lagi ya. Bahkan zaman kita sekolah kan tidak pakai uang saku biasa Pak Gus. Apalagi di Ponorogo ya. Saya sendiri juga termasuk orang desa. Pakai uang saku pun tetap semangat, tetap jalan ya. Sekarang bagaimana Pak Gus membangun ketangguhan anak ini Pak Gus, ketangguhan ini, karena sesungguhnya kesuksesan itu rata-rata bukan faktor kecerdasan ya. Kehebatan seseorang, keberhasilan seseorang itu tadi filosofi sekolah kita, ketangguhan terus untuk melakukan inovasi, bangkit dari persoalan. Selama ini Pak Agus, nilai-nilai ketangguhan yang diajarkan di mata pelajaran PPKN yang kaitannya adalah sebagai bangsa yang tangguh, bangsa yang kuat, bangsa yang kekeh, bangsa yang kuat, bangsa yang memegang prinsip, itu mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak Agus ya untuk hal-hal yang sifatnya kecil di pembelajaran PPKN Pak Agus ya. Monggo Pak Agus, nilai-nilai ketangguhan Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Sarip. Begini pemirsa dan juga anak-anak guru SMP Negeri 2 Tuban yang menyaksikan channel ini, bahwasanya sebenarnya tangguh itu satu adalah dimulai dari niat kita ya. Jadi seseorang katakanlah walaupun berfisik kuat, sehat, tetapi ketika niatnya ini tidak maksimal, maka juga menjadi sesuatu yang lemah ya. Jadi diawali dari niat, terus kemudian apa yang dilakukan oleh kami atau secara pribadi oleh saya kepada anak-anak supaya tangguh. Nah, ini tangguh secara niat dan tangguh secara nasionalisme, barangkali demikian ya. Tentu motivasi Pak ya, motivasi ke anak bagaimanapun juga. Namanya anak itu selain ada motivasi dari internal yang saya maksud niat tadi, ada motivasi dari eksternal, yaitu Bapak Ibu guru ya. Saya sering menyampaikan di anak-anak bahwasanya negara Indonesia itu merupakan negara yang kaya ya, negara yang kaya. Terus kadang-kadang kita mengatakan juga di anak-anak, jangan sampai kita itu ibarat tikus kelaparan di dalam lumbung. Jadi ini negeri ini adalah milik kita gitu loh ya, milik kita. Kalian yang akan membangun ke depan, kalian sebagai ujung tombaknya ya, kalian yang akan mengelola ke depannya. Jangan sampai semuanya adalah dikuasai oleh asing ya. Nah, jangan sampai dikuasai oleh asing. Kalianlah yang akan mengelola negeri ini, yang akan menjadi pemimpin dalam negeri ini ya. Ketika kalian lemah atau tidak semangat ya, tentu efeknya akan jelek kepada tentunya bangsa dan negara ini Pak Sarip. Walaupun berangkat dari kecil ini di SMP Negeri 2 sebenarnya kan kalau anak-anak itu ya seluruh Indonesia, ya, seluruh Indonesia. Tetapi berangkat dari kita, dari SMP 2 Tuban ini,
anak-anak silahkanlah bangkit ya, untuk semangat belajar ya, untuk meraih cita-cita. Dan perlu saya tekankan bahwa keberhasilan seseorang itu tidak identik menjadi pegawai negeri ya. Tetapi bagaimana Anda bisa membangun masa depan yang lebih baik ya. Kalau saya tarik yang lebih luas, membangun masyarakat yang lebih baik nanti kalau Anda sudah dewasa, terus membangun sebuah negara ini yang lebih baik, yang tentu ini semua adalah menjadi tanggung jawab generasi muda, terutama yang anak-anak juga yang notabene sekarang masih SMP, tapi kan harus berpikir jauh ke depan, Pak. Dan nanti bagus ya, ketangguhan anak-anak kita sudah terbukti dan bisa memotivasi temannya yang lain. Salah satu anak kita yang tangguh berlatih di ekstra angkat besi Pak Denny ya, angkat besi si Mbak Intan ya, itu juga terbukti telah berhasil menjadi juara ya di event itu internasional apa nasional? Internasional. Artinya bahwa usaha itu tidak pernah mengingkari proses. Hasil tidak pernah mengingkari usaha. Jadi usaha itulah yang akan nanti menunjukkan betapa seseorang itu akan berhasil. Sedikit tambahan. Memang bagus ya. Lebih spesifik lagi tadi karena bagaimana kiat-kiat menumbuhkan ya, jiwa ketangguhan ini terhadap anak-anak. Kalau saya kaitkan dengan pelajaran ya tentu di dalam undang-undang dasar itu Pak. Iya. Tadi bagus membacakan ya. Iya. Aku jadi petugas ya, di upacara ya. Iya. Upacara saya membacakan pembukaannya saja. Iya. Yang saya terharu Pak karena dengan menjiwai sebagai guru PKN. Alhamdulillah sudah seharusnya. Alhamdulillah kalau Pak Sarif tadi dan barangkali teman-teman saya dirasa menjiwai gitu ya. Alhamdulillah karena ini ya mungkin harus mendarah daging ya sebagai guru PPKN. Nah ini di dalam pembelajaran itu ada materi tentang undang-undang dasar Pak. Ya, jadi ada di dalam pasal 27 ayat 3 itu tentang bela negara. Terus berikutnya yang di pasal 30 itu tentang pertahanan dan keamanan negara, itu merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Jadi dan itu sejak awal ditanamkan ke anak-anak kita ya, untuk menumbuhkan itu dan paling tidak anak-anak memahami isi dari pasal tersebut. Jadi ini kiat-kiat salah satunya kalau ditarik ke materi pelajaran, kiat-kiat untuk menumbuhkan ketangguhan rasa nasionalisme anak-anak. Terima kasih bagus pemirsa, tidak terasa kita cukup waktu berngobrol bersama Pak Denny Kepala Sekolah dan Pak Agus. Di sesi akhir ini kami mohon Pak Denny dan Pak Agus memberikan satu closing statement ya, kata penutup yang bisa ditujukan kepada masyarakat Pak Denny, terutama masyarakat Tuban dan sekitarnya, wabil khusus wali murid kita dan anak-anak kita terkait dengan peringatan hari ulang tahun negara kita yang ke-76 ini, dan nanti disambung ending statement oleh Pak Agus. Monggo Pak Denny. Terima kasih untuk seluruh warga SMP Negeri 2, mulai dari anak-anak kita tercinta, Bapak Ibu guru, teman tas, seluruh paguyuban kelas dan masyarakat luas. Mari kita bangun bersama semangat nasionalisme ini dengan satu hal saja, kita tumbuhkan budaya karakter yang baik yang ada di diri kita, di lingkungan kita. Kalau kita ada di sekolah ya mari kita disiplin. Kalau misalkan di lingkungan masyarakat, mari kita bersama-sama bergotong royong,
berdemokrasi dengan baik. Dari semua karakter itu nantinya akan terbentuk sosok insan yang penuh dengan jiwa, semangat, nasionalisme, dan itu semua tetap dibutuhkan oleh bangsa ini. Saya kira itu kapanpun dan saat kapanpun Pak Denny. Kapanpun hal kecil bisa kita lakukan. Karena tadi Pak Denny juga di guyonan tadi kita sempat bahwa perjuangan kita selalu harus dilanjutkan. Ya, Pak Denny, merdeka. Merdeka. Monggo Pak Gus. Terima kasih dari Pak Denny ya untuk closing yang perlu saya sampaikan ya, kepada terutama anak-anak didik kami, anak didik saya, dan barangkali orang tua siswa atau masyarakat secara umum, bahwa nasionalisme dan juga patriotisme itu harus tetap terus tumbuh dan berkembang di dalam jiwa kita, tidak memandang usia ya, baik itu usia masih muda maupun sudah dewasa bahkan tua. Nasionalisme itu harus tetap ada dan ditumbuhkan. Terus perlu juga kami sampaikan bahwa negeri ini, negara ini bukan hanya milik pegawai saja, yang notabene barangkali masyarakat kalau pada tanggal 17 Agustus itu tidak ikut upacara, tetapi yang upacara hanya notabene aparatur negara, baik itu militer maupun sipil, tetapi sebagai masyarakat bangsa Indonesia seluruhnya, bahwa negara ini harus tetap kita jaga, kita pertahankan, bukan hanya milik segolongan saja, tetapi adalah milik seluruhnya. Kebersamaan memiliki negara ini, Pak. Iya. Dan pada prinsipnya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Sarip tadi, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, luar biasa. Itu kelas saya, Pak Sarip. Matur nuwun Pak Denny, Pak Agus. Pemirsa, saya Cak Sarip. Terima kasih, kita di sesi ini kita sudah banyak berbincang dari dua narasumber yang hebat. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan ini berguna bagi keluarga besar SMPN 2 Tuban, berguna juga bagi anak-anak kita yang ada di rumah yang nonton channel ini, dan seluruh wali murid yang berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!